Jadi hari ini kita baca bait ke-12 dari Manamakarapali untuk penghormatan kepada Buddha. Jalakani kawiraja gaganu pamadiditi meru sama jala jubama sidara silayut patawi sahana panamami jinang sadhu. So Buddha has many signs because many merits. Satta meaning is many meaning, not 100. Jadi Buddha punya banyak tanda-tanda di tubuhnya itu karena Buddha banyak memiliki jasa kebajikan ya. Satta itu artinya banyak. Sign is the 32 great sign and minor sign 80. These two I already explained. Jadi tanda-tanda itu seperti 32 tanda agung di tubuhnya dan juga 80 tanda minor. Itu sebelumnya saya sudah jelaskan semuanya ya. Okay, Buddha. How many signs you remember? Kamu ingat berapa tanda? Ada berapa yang kamu ingat dari 32? Saya tahu tanya. Among the 32 signs, great 32 signs. Dari 32 ada berapa yang kamu ingat? Ingat semua. All he remembers. All remember. Can say? Bisa disebutkan? Nirodha, Bhaiva. Satu. Event. Venga event. Dua. Kaki. Blue eyes. Yeah. Una lomo. The hair is clockwise. Okay, I believe you are. Okay. Now 80 minus sign. 80 minus sign. Dan ada juga 80 tanda minor, tanda yang kecil. 80 minus sign. Another sign, 108 square and 108 in the kaki. I know you explain. 108. Nah, tanda yang 108 di telapak kaki Buddha itu ada simbol-simbol itu belum dijelaskan oleh saya doang. Yeah. So you can see your kaki. There is some there, some square, some the triangle like that, right? You are. Yeah. In the same way, Buddha also has many square like that, all round, sometimes triangle, sometimes square like that. Jadi kita bisa lihat di telapak kaki kita itu ada bentuk persegi, ada bentuk segitiga, ada bentuk bulat, seperti itu juga telapak kaki Buddha ada 108 bentuknya itu. Buddha has a 108 house. 108. Jadi total Buddha punya 108 bentuk seperti itu ya, yang menutup gitu, bentuk kotak ataupun bentuk bulat. And every house has a picture, image. Jadi di dalam bentuk persegi itu di dalamnya ada sebuah simbol ataupun gambar gitu. So this 108 are many. Sometimes the peacock also has. The sun also has. Moon also has. Himalaya mountain also has. Mount Meru also has. Ocean also has. Jadi gambar-gambar di telapak kaki Buddha itu banyak. Ada 108. Jadi ada Gunung Mahameru, ada gambar merak juga, burung merak, ada gambar Gunung Himalaya juga ada, gambar samudra, lautan juga ada, jadi banyak. The horse, elephant, and dragon, the king of dragon, and also cow, the king of cow, Usaba, and also the boat, ship, and Brahma. Many images. Jadi ada raja sapi, raja kerbau ya, raja kerbau, terus raja naga, ada
kuda, ada gajah, ada matahari, ada bulan, bahkan ada Brahma, banyak sekali ya. Yes. Some said of the pay homage using this 108 meaning. Using this 108 meaning, they pay their homage every day. Pay homage the Buddha. Using this meaning, 108 meaning. 108 meaning. The meaning of 108. Elephant, cow, horse, moon, sun has Buddha kaki, right? So, he memorized lah. He memorized every 108 after that he pay homage. Jadi ada beberapa sayadaw di Myanmar tuh yang mereka pada saat menghormat Buddha itu di dalam batinnya dia mengulang tanda-tanda ini, 108 tanda di kakinya itu. So you listen, I will chant. Jadi kita Ataimati Jesu Shita Munite Cha Gautama I Padamya Jopawa Adonai Thompe Chile Tayashiko Sizilin Dwe Lin Yepe Chile Asa Lama Amo Tudan Pucha Zala Piamwe Laye Tose Latin Ton Ta Usao Banka Pyu Swa Yaumang Ubang Makwe Sabwati Kin Indian Winnie ချွန်တောင်ပြတ်သက်အထောမြင့်ခေါင်တကားတိုင်းကဖြူဆွပြုတ်ပြက်ထီတန်လျက်နှင့်ထမ်းရွက်ရဝွန်ရွှွန်းရွှန်းရောင်မောင်းဥတုံမြေရသင်ကြည်ရွှေပြဗရမကြောင်မြက်စားခွဲရောင်တေးမူလေးမူဆိုင်တူနိုင်မရပွေလာပြငါးပါးကြာမျိုးပြည်သည်အုံနှင့်ပြည်ထုပလာရေညာသမုဒ္ဒရာစัจ java လာတောင်မောဟိမောတောင်ချောင်းနိမိုတောင်နှင့် ထုံပြောင်းနေလာနက္ခတကဒီပလေးသွဲကျွငယ်ရန်ဆောင်ဘိုးကောင်စัจ जा မင်းခယူသင်းပြူနှင့်ဘွေရေးလဲရရွှေဝါဆင်းငါမင်းဆိုလျက်လက်နဲ့ဆက်ကရေတွဲ့တင်ချာခင်းကခုနှစ်တန်းတောင်ရန်ခုနှစ်လုံးအိုင်ထုတ်ခုနှစ်ကွက်ငှက်ကလူမင်းမြေတွင်းကေအောင်မိချောင်းရည်သာတခွန်လျာနှင့်ကိုကတခွန်မိတန်တန်နှင့်အစင်းရှည်လာသာနီလေးဆငွေတောင်ကေလာသတိဟာပြက်ကဝလဟာမြင့် စေမင်းမြတ်စွာဥပောတထာယင်မွန်ဆတ္တံတူသည်ဘာသူကိနိညင်နဂမင်းနှင့်ဟင်သာရွှေလာနွားဥဒပမောအေယဝံတခန့်ရွှေမကန့်တထွေရွှေရယံဝါဓမ္မထောပြသနှင့်တကွနွားမနုညင်အချင်းမြဲစွာကိနရာဖုံမတတမစေကရဝိတွန်ညောင်းဥတောင်ကြိုးကြသံသာစက္ကဝတ် ဆိုလျက်ဇီဝဆိုင်မိုးဝဘုရားစာကာမနှင့်ဓမ္မဘုံရ16ထားလည်းရှင်စမကင်းခမင်းများစွာရန်စကာနှင့်စัจ जा ချီမွန်တည်တဲ့ဟံကိုမုစွန်ဘုရားတရားမြတ်မှာတူရေးလာလည်းဘယ်မှာတည်းအတူရချေအာသမသမသုလူချာယတနာရှံဝင်နေစင်းစင်သက်အကတထောင်ထုံးပြောင်သေးကသန္တာအကော့ထေလျဘူတောင်းညူမောက်ကြောင့်မြတ်ခြေတော်ဆက်ကို စုံမဲ့ဉဏ်တို့ရှိလျင်ကိုသည်အကျိုးကောင်းမောမဲ့ဉဏ်ဘုညံနိဗ္ဗာန်ထိုးချရောက်စေသော They who made the Buddha kaki. Jadi itu tadi menghormat kepada kaki Buddha dengan menghafal membacakan itu yang tadi dalam bahasa Myanmar. So because the Buddha kaki we call setoya, Nyamawa. Setoya, seka is this one is seka. Because in Myanmar, sometimes we are pilgrimage to the setoya, pilgrimage to setoya. Jadi dalam bahasa Myanmar kaki Buddha disebut juga setoya. Jadi kadang mereka memberi penghormatan kepada setoya itu artinya kepada kaki Buddha yang ada 108 tanda itu. In Indonesia also one the word, right? The one who want to sunset must be pay homage to the kaki ibu. Ya, di Indonesia juga seperti itu ya. Kalau bagi mereka yang mau sukses harus bersujud menghormat kaki ibu. Ibunya kaki. Kakinya ibu. Right? Heaven is in under the feet of mother. Yeah. So in the same way, in Myanmar people also pay bow down their kakinya Buddha. Ya, jadi seperti itu juga ya. Orang-orang Myanmar juga menghormat atau bersujud kepada kaki Buddha. You
you want to know all the meaning, you maybe study in the book. Kalau mau tahu arti dari 108 tanda itu apa aja, bisa baca dari buku, kata Sayadaw. Too many I cannot translate. Terlalu banyak, jadi Sayadaw nggak akan menerjemahkan itu ya. Maybe some people already translate in Indonesia. Right. Ya mungkin sudah pernah ada yang translate dalam bahasa Indonesia, tinggal dicari di Google ya. Yeah, you can find that in the internet. Di internet ada. So today I want to introduce the Girimananda Sutta. Now we just chant. Girimananda Sutta. Jadi hari ini Sayadaw mau menjelaskan mengenai Girimananda Sutta yang barusan kita bacakan tadi. How many passages, how many senya you already chanting? Tadi kita baca berapa sanya? Sayadaw tanya. Anicca senya, ananta senya, asubha senya, adinava senya, pahana senya, viraga senya, nirodha senya, sabba lokena virata senya, sabba sankharesu anicca senya, anapana sati. I already chanting, you know you find the book. So today I want to emphasize the anapana. No. Anapana, last one, because you are trying anapana. Other senya you are not interested, I know. Jadi hari ini Sayadaw mau menekankan penjelasan kepada sanya yang ke-10 yaitu anapana ya, karena kita di sini semua sedang berlatih itu. Mungkin sanya yang lain kita tidak terlalu tertarik, kata Sayadaw seperti itu. But in understand anapana, all senya also included under the anapana. Tapi kalau kita sudah paham sanya di anapana, maka semua sanya yang lain sudah termasuk juga di sanya anapana ini. Kadamaca nanda anapana sati. Yaitu kata maca nanda anapanasati yang baik ke-10 ya. Okay, you can write. Buddha asking the Ananda, how to practice anapanasati. Why is anapanasati senya? Jadi Buddha mengajarkan kepada Bante Ananda bagaimana melatih anapanasati, apa itu persepsi anapana. Okay, everybody read Idananda. Semua sama-sama baca Idananda. Ananda. Idananda. Okay, this is first stuka. Stuka, jatuka. First jatuka. Itu adalah yang pertama dari 4 tahap pertama. Yeah, four meaning. 4, 1, 2, 3, 4. Ada dari 4 ya, ada 4. Number 1, tiga. Number 2, rasa. Number 3, sabakaya padisamvedi. Number 4, pasabaya. Okay. Everybody know this? You are everyday trying this. Otherwise, maybe teacher may be broken. Jadi total ada 4 ya tadi ya. Ya, semua orang sudah tahu belum, karena kita semua setiap hari kan melatih itu yang tadi itu. Digang, rasang, karyapati samvedi sama pasang bayang. Number 1, tiga, long blade. Okay. Number 2, short blade. Number 3, the whole blade. Number 4, septal blade. Septal.
Jadi total ada 4. Yang pertama itu adalah napas yang panjang, yang kedua napas pendek, yang ketiga keseluruhan napas, yang keempat itu napas halus. So according to the procedure, number 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. According to procedure. There are 8 procedure, right? How many procedure? 8. First 4 is this. Okay, number 1 procedure what? Kanana counting. Number 2, Anubandana. Follow the breath. Number 3, Pusana, touching point. Number 4, Tapana. Okay, this 4 is this first. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan ada 8 tahapan itu yang bisa sampai nibbana itu dari anapanasati. Jadi 4 tahap pertama itu adalah 4 tahap yang tadi. Yang pertama itu adalah yang touching point, kemudian yang melihat napas itu, dan kemudian tahap keempat itu yang masuk jana itu. Tapana. So to practice this first Jataka, the Buddha said, Idananda bhikkhu arinya gatowa, rukha mula gatowa, sunyagala gatowa. No, have to approach Sikruta please, at least. No. Jadi untuk melatih 4 yang pertama ini, Buddha memberitahu Ananda harus mencari tempat yang terpencil atau yang sunyi. Arinya is forest hutan tamasari. Ya, aranya itu hutan ya, seperti hutan di Taman Sari. Nah, Rukha mula gatowa, under the tree. Rukha mula gatowa itu di bawah pohon. Raining time not suitable. Tapi untuk kalau sering hujan itu tidak kurang cocok ya. Sunyagala gatowa, Sikruta place, like the Sarojikuti. Right? Sarojikuti is Sikruta place. Sunyagara gatowa itu tempat yang terpencil atau sunyi. Jadi seperti kuti Pak Usaidoji di sini kan sepi ya, sunyi. Sikruta place. Nah, in Tamasari, how many Sikruta place? How many kuti? Di Taman Sari ada berapa tempat yang sunyi itu atau yang terpencil itu ada berapa kuti? Everywhere noisy. Apa di mana-mana berisik semua? Ada yang sunyi nggak di Taman Sari? Dining hall also noisy. Sima also noisy. Ya, jadi di tempat makan pun berisik, sima pun berisik ya karena pembangunan. Yeah. Our previous forest maybe more quiet. Say noisy. Oh, noisy. Okay. Jadi saya bilang hutan yang di bawah itu mungkin sepi, tapi tetap aja ya suara dari itu masuk juga. Okay, trying to do that quiet place. Organizer, no organizer. Trying to be quiet place. Ya, coba para organizer bikin tempat yang sunyi di sini. Buddha say have to approach there. Sunyagara gato. Have to approach the secluded place. Jadi karena langkah pertama itu kita harus mencari tempat yang sunyi untuk meditasi. Secluded place. Secluded place. After that, nisidati paninga abujitwa. Have to sit down, cross leg, body straight. Setelah itu kita duduk, melipat kaki dan tegakkan badan. Now, parimukha sati upatapetawa. Parimukha is a meditation object. No. Some translation wrong. Some in front of your face. No. Parimukha meaning is should not be direct meaning. Parimukha is a meditation object. No. Put your mind to the meditation object. Sati. You are mindfulness. Put contemplate to the meditation object. No. Terus kata selanjutnya adalah parimukang sati upatapetwa. Parimukang itu ada yang salah terjemahkan ya. Dia tulisnya itu perhatian diletakkan di depan, tapi bukan itu sebenarnya artinya. Arti yang benar adalah perhatian kita kepada objek meditasi, itu yang benar. Parimukha is a meditation object. No, there's an acoustic case. No? According to Pali grammar, there's an acoustic case. No? Sati is mindfulness. Upatapetwa is a potting, contemplate.
having put form. Jadi parimukkhang itu adalah objek meditasi, itu adalah akusatif. Ya, ke dalam bahasa Pali itu dia kausalnya akusatif. Jadi sati itu kan perhatian kita diletakkan kepada objek meditasi, artinya itu. Parimukkhang sati upatapedua. So after putting the mindfulness to the meditation object, after that, satawa asasati, satawa pasati, mindfully breathing in, mindfully breathing out. Jadi setelah perhatian kita diletakkan kepada objek meditasi, selanjutnya kita bernapas masuk dengan perhatian, dan dengan perhatian penuh menarik napas, dan dengan perhatian penuh itu mengeluarkan napas. Okay, Jody, how to breathing in mindfully? How to breathing out mindfully? Jadi saya tanya kepada Jody bagaimana untuk supaya dengan sadar menarik napas dan dengan sadar mengeluarkan napas itu bagaimana? Nearly 2 months you already practiced. How to practice mindfully breathing in, mindfully breathing out. See the book. See the book. Diganwa Asan Santo. You read until the end. These are mindfully breathing in, mindfully breathing out. Or 60 way. One sloka 4. So 4 chatoka. So 60 way. 60 way. Mindfully breathing in. At that time, reach to the Nibbana. Rara. Chanda, 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 chanda. First chatuka is a 4. Second chatuka 4. So one group have 4, 4, 4, 4. They call chatuka. So 4 chatuka. Altogether 60 way. Breathing in 60, breathing out 60. Jadi ada 4 tahap, yaitu dikalikan dengan 4 ya. Jadi kan tadi ada 4 yang menarik napas, napas panjang, napas pendek, keseluruhan napas, dan napas halus. Dari 4 ini dikalikan dengan 4 yang tahap yang tadi gitu, yang sebelumnya itu. Ya, yang dari yang itu, yang titik sentuh lah itu dikalikan jadi ada 16 gitu, hitungannya seperti itu. Oke, diganwa asan santo digan asa samiti pajanati. Diganwa pasan santo digan pasa samiti pajanati. Rasawa asan santo rasa asa samiti pajanati. Rasawa pasan santo rasa pasa samiti pajanati. Sabha kaya pati samveti asa se samiti sekati. Sabha kaya pati samveti pasa se samiti sekati. Pasabaya kaya sengkana asa se samiti sekati. Pasabaya kaya sengkana pasa se samiti sekati. Piti piti samveti asa se samiti sekati. Piti piti samveti pasa se samiti sekati. Sukha piti samveti asa se samiti sekati. Sukha piti samveti pasa se samiti sekati. Cita sengkara piti samveti asa se samiti sekati. Cita sengkara piti samveti pasa se samiti sekati. Pasavaya cita sengkara asa se samiti sekati. Pasavaya cita sengkara pata se samiti sekati. Cita piti samveti asa se samiti sekati. Cita piti samveti pasa se samiti sekati. Abhibhamodayan cita asa se samiti sekati. Abhibhamodayan cita pasa se samiti sekati. Samara cita asa se samiti sekati. Samara cita pasa se samiti sekati. Vimojayan cita asa se samiti sekati. Vimojayan cita pasa se samiti sekati. Anicca nubasi asa se samiti sekati. Anicca nubasi pasa se samiti sekati. Viraga nubasi asa se samiti sekati. Viroga nubasi pasa se samiti sekati. Niroda nubasi asa se samiti sekati. Niroda nubasi asa se samiti sekati. Vidinesaga nubasi asa se samiti sekati. Vidinesaga nubasi pasa se samiti sekati. Finish. This is called Sattva Asasati, Sattva Pasasati. Understand? Jadi tadi itu adalah instruksi untuk melatih anapanasati. Ini yang disebut dengan menarik napas itu dengan sadar,
dan mengeluarkan napas dengan sadar itu di situ. So you are trying fast jatuka now. Now mostly because concentration level is fast jatuka until the fourth jhana. Fast jatuka say. Jadi kita semua masih melatih di tahap yang pertama dari empat itu ya. Jadi sampai kita punya konsentrasi, kita selalu masih di empat yang pertama itu. According to the procedure, Kanana Kautimeda and Anubandana follow the blade and Pusana touching point, and also Tapana put your mind in the nimitta. These four procedures are fast jatuka. And then I can reach the jhana. Jadi 4 prosedur yang pertama itu yang tadi yang mengikuti napas, kemudian titik sentuh, kemudian metode hitung, dan terakhir itu pikiran itu masuk ke nimitta, pikiran tercerap ke dalam nimitta. Dari situ, dari 4 itu disebut satu K yang pertama. Dengan itu kita bisa mencapai jhana, itu yang tahap pertama itu. So whether long or short, you must count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Some people are very lazy. Some yogi don't want to count. Easy going. They are letting go. Their mind wandering mind a lot. They are lazy to count, and that I cannot succeed. Jadi kita harus menghitung napas itu ya. Apakah napas itu panjang atau pendek, tidak usah peduli, tapi yang penting kita hitung napas itu. Ada orang yang malas menghitung napas gitu. So this Diga Rasa is number 1 and 2 according to the Sutta. 1 and 2. Jadi napas panjang dan napas pendek itu termasuk tahap 1 dan 2. Itu sesuai dengan sutta. So counting time also you know, this play is long, this play is short, you know. So whether long or short, you must know the breathing out. This is okay. Jadi pada saat kita menghitung napas, kadang napas itu bisa panjang, kadang napas itu bisa pendek. Jadi apakah napas itu panjang atau pendek, kita berusaha untuk menghitung. So this means no need to control the blood, long or short. Whether long or short, you are duty to know breathing in, breathing out. Di sini artinya kita jangan mengontrol napas itu ya. Jadi napas itu alami saja, apakah panjang atau pendek, biarkan aja alami. Kita hanya menghitung napas itu aja. So please carefully listen. Other people asking, you must answer according to the sutta like that. We are practicing according to this sentence like that. Otherwise, some people criticize to you. Even though you are 3 months meditate Patamasari, which method you try? And then you can say, Buddha teaching. According to Buddha teaching, we were trying. Not the Tamasari method. Not Pao method. We are trying according to the Buddha teaching. You can explain like that. Show me the book. Jadi ini prosedur tahap meditasi ini harus kalau bisa dihafalin gitu. Jadi kalau misalnya selesai meditasi di luar ada yang bertanya, melatih meditasinya itu bagaimana? Jadi kita bisa jawab itu sesuai dengan ajaran dari Buddha karena ada di dalam di Pitaka ada sutta. Jadi kita juga bisa tunjukkan ini tahapannya ini. Jadi tahapan meditasi itu langkah-langkahnya bukan dari ajaran Taman Sari ataupun ajaran Pao Saidoji, tapi itu adalah ajaran dari Buddha. So there is no power method, only Buddha teaching only. Jadi tidak ada yang namanya ajaran Pao ya, yang ada hanya ajaran Buddha. Do not say power method anytime. Do not say. Jadi kita jangan bilang ini teknik dari Pao Saidoji, bukan ya, tapi ini adalah teknik dari Buddha. Pao Saidoji also not allowed to say power method. He say this is a Buddha method only. Pao Saidoji juga tidak mengizinkan kalau kita di luar ngomongnya itu ini adalah teknik dari Pao, bukan dari itu, saya teknik dari Buddha. So after knowing breathing in, breathing out, you must try number 3 step. Sabba Kaya, very Sanvedis, the whole black. Sabba is the whole. Kaya is asasapasasa Kaya. Breathing in, breathing out Kaya. So normally Kaya we call the body. Normal translation Kaya is the body. Here is not the whole body. The
Breathing in, breathing out body only. Jadi setelah kita bisa tahu napas masuk dan keluar, panjang atau pendek, tahapan selanjutnya adalah kita harus melihat keseluruhan tubuh napas. Jadi kaya itu kalau ditranslate secara biasa itu kaya adalah tubuh. Tapi di sini maksudnya bukan tubuh, tapi itu adalah tubuh napas ya. So Patisangvedi meaning is knowing that the whole blood. Jadi kayak Patisangvedi. Patisangvedi itu artinya mengetahui. Jadi mengetahui keseluruhan tubuh nafas. So in this setting, sikkati is an extra word. No? Sikkati. No? Previous to setting, no sikkati. Previous to setting, digama asasana digama asasamiti pajanati only. Pajanati. Here is the sikkati. Must try. This meaning. To know that the whole blood. Intentionally must try. No? Sikkati means the must train. No? Jadi di kalimat ini kan kata terakhirnya adalah kaya Patisangvedi sikati ya, sikati. Sedangkan yang tadi yang pertama itu nggak ada kata sikati. Dia cuma digangwa asasanto, pajanati ya. Hanya mengetahui. Pajanati itu mengetahui aja. Tapi di sini sikati artinya kita harus mengerahkan usaha, kita harus mencoba untuk tahu napas itu keseluruhan napas. Bedanya di situ. So nimitta is possible, number 1 and 2 step also. Diga rasa time also nimitta can appear, but not appear, and then I have to try the number 3 step. Sabakaya Patisangvedi, the whole blood. No? Di tahap pertama itu dengan mengetahui napas masuk keluar aja, itu nimitta pun bisa muncul. Tapi kalau nimitta tidak muncul di tahap pertama dan kedua hanya dengan mengetahui napas saja nggak muncul nimitta, kita harus ke tahap yang ketiga, yaitu kita harus berusaha mengetahui keseluruhan nafas itu. So Diga rasa time cannot know the whole blood. Sometimes mind know other object also. Sometimes he know the breathing in. Breathing in is maybe 5 seconds or 10 seconds like that. During the 5 second time, he know the breathing in. After that, he also know the other object also. But the whole blood time, from the beginning to the end, then the touching point, continuously he know. At the time, other object he didn't know. At the time, have to try to get such condition. Jadi di tahap pertama dan kedua itu kalau kita hanya cuma mengetahui napas masuk keluar aja, kadang tidak secara kontinu kita bisa tahu napas masuk dan keluar itu. Misalkan kalau napas masuknya itu sekitar 5 detik. Dari 5 detik itu kadang ada pikiran yang mengembara gitu. Jadi dia tahu 2 objek. Dia tahu napas masuk tapi dia masih ada pikiran mengembara. Tapi kalau kita berusaha mengetahui keseluruhan napas dari awal sampai akhir itu dia secara kontinu dia tahu napas itu di titik sentuh itu dia masuk dari awal sampai akhir, tidak ada pikiran mengembara yang muncul kalau dengan seperti itu. Breathing in, beginning to the end. After that, have to wait. Breathing out, not yet coming. After that, slowly breathing out, coming. Between breathing and breathing out, has a gap. Then you must know this gap also. No? After that, breathing out, coming, starting at the end, continuously. No? After that gap, after that breathing in, coming in again. You must know all condition. Jadi awal kan napas masuk dulu, kita tahu napas masuk, mulai masuk, napas masuk, kemudian napas masuk itu selesai, di akhir napas masuk kita juga tahu. Kemudian pada saat itu ada jeda, nggak ada jeda antara napas masuk dan keluar. Setelah jeda itu napas keluar mulai, kemudian napas keluar selesai. Kemudian ada jeda lagi, kemudian mulai napas masuk lagi. Gitu. Jadi kita harus tahu semua step itu, semua kondisi itu kita harus tahu. At that time also, nimitta appear, may appear. Dengan mengetahui itu, dengan jangka waktu yang lama, kadang bisa muncul nimitta. Nimitta and light are different. At the time, light are many appear, surely. But nimitta is not yet appear. Nimitta means unified with the black only we call nimitta. Light are not nimitta. Nimitta dan cahaya itu berbeda ya. Jadi nimitta itu kebanyakan sih muncul cahaya di depan sini, tapi itu bukan nimitta. Kalau nimitta itu adalah yang cahaya yang sudah
bergabung menjadi satu dengan nafas. If nimitta appear, this also got, but not yet appear. At that time, have to try this the whole blood to be subject. At that time, have to intention. May my blood be subject. Purposely intention necessary at that time. With that intention, have to see the whole blood. Jadi kalau misalkan sudah lama memperhatikan keseluruhan napas ini masuk keluar, nimitta nggak muncul. Tapi kalau muncul ya bagus ya. Tapi kalau masih belum muncul, setelah lama nggak muncul, kita harus masuk ke tahap keempat, yaitu napas halus. Jadi kita harus bertekad dalam hati, semoga napas saya menjadi halus. Nah, dengan punya keinginan seperti itu, nanti napasnya akan menjadi halus. Some people automatically subject. No need to do anything. Ada orang yang napasnya itu menjadi halus itu secara otomatis tanpa dia perlu ngapa-ngapain. Maksudnya hanya memperhatikan napasnya itu jadi halus secara otomatis. For some yogi, to subject at the time, they cannot see the breathing in, breathing out also. To subject. Untuk beberapa yogi yang napasnya terlalu halus, mereka tidak bisa melihat lagi napasnya itu masuk apa keluar karena sangat halus napasnya. So why not see the breathing in, breathing out? At the time, should not find. This is very important at that time. Have to wait the touching point, please. At the time, reappear. At the time, nimitta also together appear. At the time, mostly. Jadi pada saat tidak bisa merasakan nafas, karena nafas itu sangat halus, pada saat itu jangan mencari nafas. Tugas kita adalah menunggu di titik sentuh, di mana terakhir kita merasakan nafas ya. Kita tunggu aja di sana, nanti nafas akan muncul. Biasanya kalau di kondisi itu, kalau nafas muncul lagi, biasanya nimitta muncul juga barengan. So this condition, very good condition. But some yogi, they are worried. My meditation lost like that. And then they made the purposely breathing in, breathing out. At that time, concentration drop. Sebenarnya itu kondisi pada saat napas hilang itu, pada saat nggak ada napas itu adalah kondisi yang bagus. Tetapi ada beberapa yogi yang mereka merasa khawatir, saya nggak ada napas nih. Akhirnya mereka secara sengaja menarik napas atau mencari napas. Kalau dengan mereka melakukan itu, konsentrasi jadi turun. So anapanasati meditation is a very special meditation. Other meditation are more clear, like a sina, like metta, like that. More clear, the object. But anapana is more subtle, opposite like that. So because this, have to careful during the anapana meditation time. Jadi melatih anapana ini adalah objek meditasi yang spesial ya. Karena kalau objek meditasi yang lain semakin kita konsentrasi kuat, objeknya itu semakin jelas. Ya, semakin jelas seperti kasina ataupun metta, objeknya semakin jelas. Tapi anapana ini, khusus anapana, semakin konsentrasi kita kuat, objeknya malah semakin halus gitu, semakin susah dilihat. Jadi harus hati-hati. So concentrate on the subtle breath. Surely nimitta appear, and nimitta also stable, and nimitta also has the power, absorption power. At that time, your mind automatically reach to the nimitta. At that time, absorption coming. Absorption is a jhana absorption. Jadi dengan kita bisa lama memperhatikan napas halus, pasti nimitta akan muncul. Nanti setelah nimitta muncul, lama-lama nimitta ini akan jadi kuat dan dia menjadi stabil. Dan setelah stabil, dia akan punya kekuatan untuk mencerap pikiran kita. Ya. Nanti setelah pikiran kita tercerap ke dalam nimitta, berarti kita sudah masuk jhana, pencerapan jhana itu namanya. So have to try again to sure the jhana absorption. Jadi kita harus berusaha supaya bisa mencapai tingkat pencerapan jhana. Sometimes upachara level, sometimes jhana level. Upachara jhana level is not strong, the jhana factor. Ya, terkadang kita bisa masuk ke tingkat level konsentrasi upacara, kadang bisa juga konsentrasi jhana. Tapi kalau konsentrasi upacara itu, faktor jhananya itu tidak sekuat pada saat kita masuk jhana. So jhana factor is weak, that I cannot stay long time in the jhana.
Kalau faktor jana itu lemah, maka kita nggak bisa lama, pikiran itu terserap lama itu nggak bisa, karena faktornya itu lemah. So have to enter again, have to check jhana factor again. Jadi oleh karena itu kita harus lebih banyak melatih masuk jana terus, sering masuk jana supaya makin kuat, dan kita harus mengecek 5 faktor jana itu According berulang kali. to Pausauji standard, have to enter every jhana 3 hours at least, continuously 3 hours at least. Jadi kalau menurut standar dari Pao Saidoji, minimal itu kita harus bisa masuk jana itu 3 jam non-stop, 3 jam minimal. So in Pune Pao, some yogi they can enter not only 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, like that. 6 hours also can enter jhana. Jadi di Meimyo Bin Olin itu di tempat meditasi Pao ada meditator yang bukan hanya 3 jam dia masuk jana, bisa 4 jam, 5 jam, sampai 6 jam ada. But some Sally, they say they can enter the 10 hours also without eating food. Bahkan ada sele yang mengatakan dia bisa masuk jana itu 10 jam tanpa perlu makan. So you also can try, no, when you enter jhana. So jhana is a first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Step by step have to try. Jadi kita juga di sini harus berusaha supaya bisa masuk jana ya. Jadi masuk jana itu bisa masuk jana 1, 2, 3, 4. Jadi harus setahap demi setahap. At that time, tapana procedure is complete. Kalau sudah sampai jana keempat berarti prosedur tahapan di keempat yang namanya tapana itu sudah selesai. So this commentary explain this 8 procedures commentary. Jadi tahapan prosedur 8 tahapan ini, 8 prosedur ini ada di kitab penjelas makna. You can read the Visuddhimagga Anapana chapter. You can find this 8 procedure. No? Ya, kalau kita baca Visuddhimagga di bagian Anapana ada bisa baca 8 tahapan itu. So according to Sutta, this is a first Jatuka finish. Kalau sesuai sutta, ini adalah dari yang pertama dari 4, langkah pertama dari 4. So first Jatuka is the Passampaya Kaya Sankhara, right? Please see the book. I'm not wrong, I think. Right? Passampaya Kaya Kaya sangkara. Sankhara, Asasesamiti Sikati. Passampaya Kaya Sankhara, Passasesamiti Sikati. So this Passampaya is a step until the stop. So for jhana time, breathing out maybe stop. No? Until this state. Jadi di sesuai sutta ini kan tahap pertama ini sampai pasambayang kaya sangkarang. Itu itu artinya napas halus sampai napas itu berhenti. Napas berhenti maksudnya sudah mencapai jana keempat. Jadi itu selesai tahapan pertama dari 4 tahap. So even those in the Sutta, Buddha never see the touching point. No? You can see, cannot see the touching point. And also cannot see the nimitta. No? But commentary explain, touching point also important. Nimitta also important. No? Jadi sesuai sutta itu kan ajaran Buddha langsung ya. Di sutta itu memang Buddha tidak menjelaskan mengenai titik sentuh ataupun tidak pernah ngomong sesuatu mengenai nimitta. Itu hanya di kitab penjelas makna ya. Tapi titik sentuh dan nimitta itu penting. So because the Western meditation teacher no, they not believe the nimitta. In the Sutta, Buddha never say nimitta like that they say. Jadi oleh karena itu ada beberapa guru di barat ya, di bule kali maksudnya ya. Guru-guru di barat itu mereka itu nggak percaya nimitta karena Buddha tidak pernah mengajarkan nimitta, katanya seperti itu. So some Western of meditation teacher, they are Thai tradition. They are not accept the commentary also Tathagata. They not accept the Tathagata. Tathagata is not Buddha teaching, they say. So at that time problem. Without seeing commentary, how we understand the Buddha teaching? Jadi banyak dari mereka itu guru-guru dari bule itu, mereka itu sebenarnya dari tradisi Thailand ya. Mereka itu tidak percaya kata-kata, tidak percaya kata-kata karena mereka kata-kata ini kitab penjelas makna ya. Karena mereka mengatakan kitab penjelas makna ini bukan ajaran Buddha, bukan dari Buddha, jadi mereka nggak percaya.
Tetapi Sayadaw mengatakan tanpa kitab penjelas makna ini bagaimana bisa belajar? Bagaimana bisa belajar? And also they not believe the Abhidhamma also. Not believe Abhidhamma, not believe Tathagata. So how do they teach meditation? Mereka juga tidak percaya Abhidhamma, karena katanya Abhidhamma bukan dari Buddha juga. Jadi kata Sayadaw, tanpa percaya Abhidhamma, tanpa percaya kitab penjelas makna, bagaimana bisa mengajar gitu. Just seeing this sutta, you can practice? Very difficult, right? Jadi Sayadaw tanya, hanya dengan baca sutta yang tadi, apakah bisa berlatih seperti itu? Right. Sangat susah ya, karena itu sutta itu Yeah, hanya not possible without seeing the commentary to practice and not understand fully. jadi ya sangat susah kalau hanya baca dari sutta aja tanpa kita belajar kitab penjelas makna itu, karena sangat tidak bisa paham sepenuhnya gitu. Yeah, just explain all nearly 1 hour now, the first tutuka. Not your practice now. Just explaining all now 1 hour finish. Jadi Sayadaw mengatakan hanya menjelaskan tahap pertama ini dari 41K ini sudah 1 jam sudah selesai, belum berlatih gitu. Baru menjelaskan tahapannya aja. So because I have to see the commentary to practice rightly. Ya, jadi oleh karena itu kita harus melihat atau mempelajari juga kitab penjelas makna untuk bisa belajar dengan benar, dengan cara yang benar. So after first tuka finish, and that according to procedure is number 5 procedure. No? Salakana. Jadi setelah tahap pertama selesai, itu secara sutta ya. Kalau secara tahapan prosedur itu dia masuk ke tahapan kelima yang namanya sanglakkhana. Salakana. Number 6 is a Vivatana. Ariya Mega. Yang kelima tadi sanglakkhana, yang keenam vipassana itu artinya pencapaian Arya Magga. So number 5 and 6 are very close. Salakana after that, Vivatana. Vivatana Ariya Mega. Salakana is a characteristic or Sankharadhamma. Cause and effect, every included. Jadi sanglakkhana itu adalah kita kan melihat karakteristik dari Sangkhara-dhamma ya. Jadi semua itu masuk ke dalam situ. Itu sangat dekat dengan vipassana ya, pencapaian Arya Magga itu. No. Number 7 what? Arya Phala. Visuddhi. Visuddhi. Arya Phala. Buwa. Yala, jalan after that, buwa la, jalan buwa, or compare, one pair. Jalan buwa. Mega Phala. Jadi yang ketujuh itu adalah pengetahuan buah muncul ya. Visuddhi namanya, tahap Visuddhi. After that, Pechavakkhana. Nah, tahapan terakhir yang kedelapan adalah Paccavekkkhana. So jalan buwa, Pechavakkhana, these three are always right together. So this is 6, 7, 8. Jadi tahapan 6, 7, 8 itu yang jalan, buah, dan Paccavekkkhana, merenungkan itu. Tiga ini selalu satu paket, jadi mereka selalu muncul satu paket ya. Okay, so Pechavakkhana ko Patipassana, not Patipassana. Paccavekkkhana itu disebut Patipassana. So jalan buwa, Pechavakkhana is because of Vipassana Jnana. No, because so we need before Vipassana Jnana. Jadi untuk muncul jalan buah dan Patisana itu, Patipassana ya. Jadi untuk muncul jalan buah dan Paccavekkkhana itu kita butuh pengetahuan vipassana yang matang. Before 6, 7, 8, we need number 5. Yeah, before 6, 7, we need number 5. Ya, jadi sebelum 6, 7, 8 kita butuh nomor 5 dulu ya. We need right 6, 7, 8. We need 6, 7, 8. Before 6, 7, we need number 5. Ya, kalau kita butuh nomor 6, 7, 8, kita harus melewati nomor 5 dulu, maksudnya itu. So number 4 also finish now. Karena nomor 4 sudah kita lewati. Tapana procedure also finish. Ya, kalau sudah lewati tahapan keempat, tapana itu. Okay, so number 4, between 4 and 7. Number 4 and 6. Between 4 and 6, number 5 is important. Ya, di antara nomor 4 dan nomor 6, nomor 5 ini penting. So number 5 what call tadi? Sanlakkhana. Please say loudly.
San Lakana. Please say again. Please say again. San meaning is a where, Lakana is a characteristic. When doing the characteristic. While. Where. W-E-L-L where. W-E-L where. Perfectly. Perfectly. Oh well. Perfectly. Yang kelima ini adalah arti sang lakana ya. Sang lakana itu, sang itu artinya dengan sempurna, dengan baik gitu. Sang itu dengan baik atau dengan sempurna. Jadi mengetahui lakana dengan sempurna ataupun dengan baik. So because this in the Sutta Buddha continue. Piti piti samvedi asa sesamiti sekati. Piti piti samvedi pasa sesamiti sekati, etc. Like that. I not chant again. Jadi oleh karena itu di dalam sutta ini Buddha itu melanjutkan piti, kemudian ada sukha ya dan sebagainya, ini bisa dibaca ya. Tadi saya udah baca. So this Chatuka is according to commentary, the one who already get jhana in the first Chatuka. At that time, according to Vedana Nupasa Satipatthana way, Buddha say. Vedana Nupasana. Vedana Nupasana Satipatthana. Vedana, feeling. This is the second. Second Chatuka. Oh. Now we reach now second Chatuka. Because first Chatuka finished, right? Understand, right? First Chatuka already finished, nah? Jadi tahapan pertama dari 4 tahap sudah selesai. Itu sudah paham ya? Tahapan pertama tadi sampai mana ya? No, you finish? No lah, just a presentation lah. I not say to you, Ate or no. I only explain for Chatuka, right? Jadi so saya second, I'm trying to second Chatuka, so I need many preparation before second Chatuka to understand the commentary and sutta together. So because nobody explain like that. Jadi tadi saya menjelaskan tahapan pertama dari 4 tahap itu. Saya menggabungkan antara sutta dengan kitab penjelas makna. Jadi itu saling connect gitu, saling berhubungan. Maka kata saya tidak jarang yang menjelaskan seperti itu gitu. Jadi tahapan pertama tadi sudah selesai, sekarang masuk ke tahapan kedua dari 4 tahap. According to commentary is number 5, Sanlekkhana. This is a very important procedure. Jadi menurut kitab penjelas makna, tahapan kelima ini, sang lakkana ini adalah tahapan yang sangat penting. So this number 5 Sanlekkhana also after getting jhana have to try. Jadi untuk bisa masuk ke tahap kelima, sang lakkana ini, kita harus punya jhana dulu, tahapan keempat harus selesai dulu. So, according to sutta also, after getting jhana in the first Chatuka, at that time have to try the second Chatuka. Jadi sesuai dengan di sutta juga ya, di sutta juga ditulis setelah kita dapat jhana, baru kita di Chatuka yang pertama, tahap pertama dari 4 tahap ini, baru kita bisa masuk ke tahapan kedua dari 4 tahap. So because the commentary, instruction and Buddha Sutta are the same, my meaning. Jadi di sini saya menjelaskan dari apa yang dijelaskan oleh Buddha di dalam sutta dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab penjelasan makna itu adalah sama, intinya adalah sama, artinya sama. So according to commentary is the number 5 procedure. Kalau di kitab penjelasan makna ini adalah prosedur yang kelima, tapi kalau di kitab sutta ini adalah prosedur kedua ya. According to sutta is the Dutiya Chatuka, Tatiya Chatuka and Chatuta Chatuka, 3 Chatuka. Jadi kalau sesuai sutta masih ada sisa 3 tahap lagi, sutta 4 tahap. Kalau komentari 8 tahap itu. Apa kitab penjelasan makna 8 tahap. So the 3 Chatuka and number 5 Sanlekkhana are the same. Jadi tiga Chatuka ini dan yang 2, 3, 4 ini sama dengan sang lakkana, kitab tahapan kelima dari kitab penjelasan makna. Understand? Paham ya? Paham nggak? No. Nggak paham. Okay. Question. If you not understand, please ask question. Kalau nggak paham coba. What part? No. Di bagian mana yang nggak paham? Tanya.
too fast and too deep, she said. Okay, slowly display you. Oke, coba. Okay, display slowly. Tahapan pertama sudah paham belum? Tahapan pertama belum paham ya? Oke, tahapan pertama tadi, di tahap pertama yang di suta ya, tahap pertama tadi itu adalah kita harus napas masuk, napas keluar, kita tahu. Kita mengetahui aja, kita cukup mengetahui napas masuk dan napas keluar. Kemudian, ini masih tahap pertama ya, kemudian kita mengetahui keseluruhan napas. Masih tahap pertama. Setelah itu kita mencoba napas halus. Nah, napas halus ini sampai napas itu berhenti. Artinya, kalau berhenti itu artinya kita sudah masuk ke jana keempat. Nah, jadi dari awal pertama kita mengetahui napas sampai napas itu berhenti, itu berarti kita sudah selesai tahap pertama dari sutta punya, dari penjelasan Buddha, yang sutta. Nah, kalau sesuai dengan yang di kitab penjelas makna, tahap pertama sampai tahap keempat itu, kalau di kitab penjelas makna kan ada 8 tahapan. Jadi tahap pertama, kita menggunakan titik sentuh, kita melihat napas ini, mengetahui napas, kemudian kita menghitung napas. Dari 3 tahap ini akhirnya kita bisa mencapai tapana, mencapai jana. Jadi sampai keempat ini itu sama dengan tahapan yang tadi, yang sutta itu di tahapan pertama di sutta, tahapan keempat di kitab penjelas makna itu. Nah, ini baru yang pertama baru selesai nih. Sampai sini paham nggak? Jadi tadi dari di tengah-tengah tadi saya tahu ada menjelaskan lebih banyak lagi. Kalau kita mengetahui napas itu banyak pikiran mengembara. Kalau masih belum itu paham ya kalau yang tadi ya. Sampai sini yang pertama sudah paham ya? Semua paham nggak? Ada yang belum paham nggak? What is the absorption to jhana? What is the meaning of that? The question. So concentration is the beta and the nimitta appear, unifying with the breathing and breathing out. So this nimitta also come from the breathing and breathing out. No. So many times knowing breathing and breathing out, at the time nimitta appear. This nimitta also yogi perception create. Because the yogi perception, this nimitta automatically appear. Many times seeing, breathing and breathing out. This breathing and breathing out become the nimitta like that. One the shape or color like that. At the time, this nimitta has the power to absorb the mind. At the time, automatically absorb in the nimitta. At the time, no need to find the breathing and breathing out. This yogi also didn't know breathing and breathing out at the time. And that I continue in the absorption. Can stay the 1 hour, 2 hour. This is called absorption state. Jadi dengan kita punya konsentrasi sudah kuat, nimitta akan muncul ya. Nimitta ini muncul karena kita berulang kali melihat napas. Ini adalah konsep dari pikiran. Nimitta ini muncul karena kita melihat napas berulang kali. Jadi nimitta ini sebenarnya adalah napas juga. Dia bukan yang lain gitu. Jadi nimitta dan napas itu adalah sama. Jadi karena kita berulang kali melihat napas terus, akhirnya kita jadi melihat nimitta. Jadi kalau nimitta yang seperti itu, dia akan punya kekuatan untuk mencerap pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita sudah tercerat dalam nimitta itu, kita bisa tinggal biarkan aja di dalam itu melihat nimitta ini lama gitu. Itu yang namanya tingkat pencerapan. Ya, kalau sudah tercerap tuh jangan lihat napas. So careful one thing is before nimitta appear, many light appear in front of you. At that time, yogi very interested in the outside light. At that time, cannot get concentration fully. Beta is without appearing light, continue concentrate in the breath. This is the best. At that time, nimitta is appear. This nimitta very stable at the time, because he continually know breathing in, breathing out. At the time, nimitta appear in the same place, right? He knows go his mind to outside. But many yogi are interested in the light. At that time, mind automatically reach outside. At that time, this habit is very bad habit. Always reach to the outside. Jadi hal yang harus diperhatikan ya, kata saya itu nimitta ini beda dengan cahaya ya.
cahaya ini bisa muncul di depan gitu. Itu adalah objek lain itu. Jadi bagi yogi yang tidak punya cahaya gitu, itu lebih bagus sebenarnya, karena kalau yogi itu selalu bisa memperhatikan ini, artinya kan pikirannya tidak lari ke objek yang lain, ke cahaya yang di depan ini, dia hanya memperhatikan ini. Nanti karena lama-lama memperhatikan napas, nimitta akan muncul otomatis di sini dan itu akan kuat nimitanya. Itu yang bagus. Karena kalau mereka yang suka melihat cahaya-cahaya di depan ini, biasanya mereka akan konsentrasi akan terganggu gitu. Jadi sebenarnya yang paling baik itu adalah salah satu kebiasaan yang kurang bagus, karena kebiasaannya itu adalah melihat objek di luar gitu. Karena cahaya ini ada objek luar. Kalau nimitta ini objek di dalam gitu, objek tubuh kita ini. Jadi itu beda. Jadi yang bagus adalah dia tetap melihat napas ini, meskipun nggak ada cahaya nggak apa-apa, tapi dia tetap melihat napas lama-lama. Jadi suatu saat akan nimitta akan muncul di sini, akan kuat, itu lebih bagus. So when he enter jhana, if he can enter jhana, at the time, after entering jhana, emerge from the jhana, after that he must be reflect jhana feta in the mind door. Jadi apabila sudah bisa tercerap dan bisa masuk jana, nanti dia akan tinggal lama di dalam jana. Nanti setelah keluar dari jana, dia akan melihat faktor-faktor jana itu di pintu batin. So first jhana has a 5 jhana feta, vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. Jana pertama itu punya 5 faktor jana, piti sukha, ekagata, vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. Second jhana time, no need vitaka, vichara. So without vitaka, vichara, they have to try. At the time, second jhana is piti, sukha, ekagata, 3 jhana feta. Dan untuk masuk ke jana kedua itu tidak perlu vitaka wicara lagi, jadi hanya sisa 3 faktor aja, piti, sukha, ekagata. So piti also making the emotion. So without piti, more calm. So he trying there to get that third jhana. And then piti also remove sukha, ekagata, 2 jhana feta in the third jhana. Piti itu juga ada emosi yang menggebu-gebu gitu ya. Jadi jadi setelah menghilangkan piti, emosi itu hilang, maka tinggal sukha dan ekagata, itu berarti dia masuk ke jana ketiga. Yeah. Better than sukha. No. Upekha is better. So at the time, he tried to get the 4 jhana. At the time, sukha replaced by upekha. 2 jhana feta say. Yang lebih baik dari sukha itu adalah upekha. Jadi dengan mengganti sukha menjadi upekha, dia masuk ke jana keempat, hanya sisa 2 faktor, upekha dan ekagata. So at the time, this person starting knowing the jhana feta. This jhana feta is we call the materiality nama. Materiality. Jhana feta, materiality, nama. No. Jadi pada saat itu yogi yang berusaha untuk melihat faktor jana itu disebut dia melihat nama, mentalitas ya, nama. Yeah, materiality. No. So this jhana person, he starting know the materiality at the time. Jadi orang yang bisa masuk jana berarti dia sudah melihat nama gitu, nama. So this jhana feta is arrived together, but at the time, not only jhana feta, at the time also consciousness also arrive, and other cetasika also arrive together. Jadi untuk melihat faktor jana itu dia juga butuh kesadaran yang harus ada muncul, dan kemudian ada faktor-faktor mental yang muncul bersamaan juga untuk bisa melihat faktor-faktor jana itu. So because it's after first sloka finish, at the time to try the second chatuka. At the time enter the jhana. After that, get up from jhana. At the time try the piti samviti to know the piti. Not only piti and associate metta formation. Jadi tadi masuk jana sudah selesai ya, tahap pertama. Sekarang kita masuk tahap kedua. Tahap kedua itu jadi setelah keluar dari jana, kita harus merenungkan kesadaran dan faktor-faktor mental yang berasosiasi, yang bersekutu dengan dia itu. Misalkan piti, kita harus melihat pitinya tadi ada apa enggak gitu. So first enter first jhana and second jhana, which has piti. After that, emerge from the jhana and try the metta formation.
This called piti piti samvedi, asa sisa miti sikati. Piti piti samvedi, pasa sisa miti sikati. Jadi setelah masuk ke jana pertama atau jana kedua, karena dua jana ini yang punya piti ya. Setelah masuk jana pertama atau kedua, setelah keluar dari jana itu, kita merenungkan apakah ada piti apa enggak tadi di jana yang tadi. Nah ini disebut tahap ya ini piti pati samvedi asasi samiti sikati itu ya. Atau piti sapati samvedi pasasi samiti sikati di tahapan yang So first jhana is second jhana only. Third jhana has no piti. jadi piti hanya ada di jana pertama dan kedua aja. Jana ketiga sudah tidak ada piti lagi. So number 2 is sukha piti samvedi. Sukha. Dan selanjutnya adalah sukha pati samvedi. Sukha, how many jhana has? Sukha ada berapa jana? Berapa jana yang punya sukha? First jhana, second jhana, tiga jhana. Jadi ada 3 ya. Jana 1, 2, 3 semua punya sukha. Okay, enter one by one. First jhana enter another emerge and see the sukha and all matter formation. Jadi dengan masuk masing-masing jana itu, jana 1, 2, 3, kita keluar dan kemudian kita merenungkan faktor mental itu, faktor jana itu, sukha itu ada apa enggak itu. Understand? Sampai sini paham ya? Okay. May I request Ayah Dao to repeat the pari words for the first 4 stage? Yeah, the Okay. pari words. For Chaduka. For according to the sutta, right? Ya sesuai sutta kan? The counting and then the touching point. Oh. And all. What is that? Eight procedure. procedure. Number 1, Ganana. Ganana. Yang pertama ganana. Ganana yang pertama. Ya besok pakai proyektor besok. Ganana, anupadana. Pusana, yang ketiga pusana. Yang keempat tapana. Untuk ingat tapana itu kita harus ingat relik ya, karena kalau taruh relik ke dalam cetia itu bahasa Myanmar itu tapana itu tapana. Masukkan relik ke dalam cetia itu tapana. Jadi demikian juga pikiran kita dimasukkan ke dalam nimitta gitu, batin kita masuk ke dalam nimitta itu, masuk jana artinya. Okay, sharing very. Itta veda cha ame samveda punya samveda savi dewa numodan sava sampati sediya. Itta veda cha ame samveda punya samveda savi buddha numodan sava sampati sediya. Itta veda cha ame samveda punya samveda Savi satta numodan sava sampati sediya. Idame nyatina hotu sukhita hotu nyate. Idame nyatina hotu sukhita hotu nyate. Idame nyatina hotu sukhita hotu nyate. Idame punya asawa kaya wa Idame punya nibbana sabbacayotu. Idame punya yamasaranyotu. Idame punya yamasaranyotu. Idame punya yamasaranyotu. Mama punya bagan sabba satana vaji. Te sabe mesam punya bagan levantus.